Pemirsa, hampir dapat dipastikan tak banyak lagi orang mengenal Gubernur Kalimantan Selatan yang satu ini, apalagi generasi muda yang lahir di era tahun 2000-an. Inilah informasinya untuk Anda. Nama Gubernur Kalimantan Selatan ini biasanya hanya disebut Soebardjo, padahal nama lengkapnya Soebardjo Suro Sarojo, lahir di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah, 20 Februari 1928. Hanya menamatkan pendidikan formal setingkat SMP di tahun 1944. Pada usia 16 tahun, ia sudah bergabung dengan Barisan Pembela Tanah Air atau PETA dengan pangkat sersan. Karir militernya yang cemerlang membawanya menjadi atase militer di Kedutaan Besar Indonesia di Jepang. Begitu pula dalam usia 42 tahun dipercaya menjadi Gubernur Kalimantan Selatan. Ia merupakan gubernur Kalsel yang pertama yang memegang masa jabatan hingga 10 tahun atau 2 kali masa jabatan, periode 1970 hingga 1980. Selama memimpin daerah ini banyak hal yang dilakukannya dalam misi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di antaranya pembangunan infrastruktur dan program transmigrasi. Sedikitnya sekitar 25.000 orang suku Jawa datang ke Kalimantan Selatan untuk bertransmigrasi. Pembukaan lahan pertanian baru dengan sistem pasang surut juga dilakukannya, ditandai revitalisasi kanal baru atau saluran air sisa masa Jepang atau disebut handil. Karenanya sebagai tanda hormat atas jasa-jasanya hingga warga menamakannya dengan Handil Soebardjo. Begitu pula di bidang perkebunan, khususnya karet. Pada masa itu dikenal adanya program inti rakyat atau PIR yang menempatkan perkebunan besar sebagai inti, sementara rakyat petani karet sebagai plasmanya. Seiring dengan itu, dalam upaya menyiapkan program swasembada ternak sapi potong di daerah ini, Gubernur Soebardjo ikut mempelopori sendiri pembukaan usaha peternakan sapi di kawasan Imban, Kabupaten Tanah Laut. Menyusul dipercaya sebagai gubernur, Soebardjo juga memulai membenahi infrastruktur pemerintahan dengan menyiapkan pembangunan fasilitas kantor baru di Banjarmasin, menggantikan kantor lama yang sudah usang dari sisa peninggalan zaman Belanda. Begitu pula di bidang keagamaan, melalui pendekatan dengan pihak tertentu, asrama tentara di Pulau Tatas segera dipindahkan ke lokasi baru di kawasan Pengambangan hingga menyediakan tanah seluas 25 hektar. Sementara lahan asrama Tatas seluas 10,35 hektar digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pemancangan tiang pertama pembangunan masjid terbesar itu pada 10 November 1974. Sedangkan peresmiannya dilakukan Presiden Soeharto tahun 1981 ketika Soebardjo sudah mengakhiri masa jabatannya yang kedua. Tak hanya itu, di lokasi Pulau Tatas terdapat satu bangunan sisa peninggalan awal kemerdekaan, yakni Gedung Pertemuan Wanita atau GPW, yang segera dibongkar untuk digantikan dengan bangunan baru di kawasan Kayu Tangi. Berupa Gedung Wanita, kini namanya sudah berganti menjadi Gedung Gusti Norsehan Johansa untuk menghargai tokoh wanita perintis kemerdekaan dari Kalimantan Selatan. Di masa kepemimpinannya sempat pula membangun gedung museum diberi nama Lambung Mangkurat di Banjarbaru, yang peresmiannya dilakukan 10 Januari 1979. Ini menunjukkan orientasi pembangunan tak hanya di Banjarmasin, tapi juga menyebar ke tempat lainnya. Diketahui sebelum menjabat sebagai gubernur, Soebardjo sudah menikah dengan wanita keturunan bangsawan, yaitu Sahrijada binti Anang Alibasa bin Anang Jamain bin Tumenggung Kusuma Yurda Negara bin Raden Adipati Danuraja, yang berasal dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkawinan tersebut, Soebardjo dan Sahrijada dikaruniai 4 orang anak, 1 orang perempuan, Titik Setiawati, dan 3 orang laki-laki, masing-masing Ari Setiadi, Agus Setianto, dan Taufik Susatyo. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalsel, ia sempat pula dipercaya menjadi anggota DPR RI periode 1987-1992. Haji Soebardjo Sarojo meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1999 karena sakit dan dimakamkan
di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kamarul Hidayat, Banjar TV.